Oke, selamat pagi atau selamat siang ya untuk siswa kelas 7. Kita ketemu dalam pembelajaran prakarya. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Bojong Soang Ceria. Ya, karena kalian kelas 7, maka saya harus perkenalkan visi misi sekolah dulu. Jadi mana kita sudah tahu di dalam MPLS kemarin, ya mungkin kamu di eh, informasi sosialisasi soal ceria ini. Nah, yang jelas bahwa ceria itu adalah visi dan misi baru sekolah, ya. Nah, itu singkatan dari C-nya cerdas, kemudian E-nya energik, R-nya religius, I-nya indah, dan A-nya adalah aman. Jadi disingkat menjadi ceria. Nah, gitu ya. Jadi kita semua seluruh siswa termasuk guru ya tetap ceria dengan isi cerdas, energik, religius, indah dan aman. Nah, ini harus dicamkan karena visi misi sekolah juga adalah merupakan tanggung jawab moral buat kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, untuk kelas 7 ya saya mulai memberikan pembelajaran dan terlebih dahulu saya ucapkan juga selamat bergabung di mata pelajaran atau mapel prakarya. Ya, perkenalkan nama saya Dadang Busana Garneta. Ya, saya kemudian sertakan juga di sini ada ya nomor kontak yang bisa kamu hubungi ya via WA. Ya ini untuk kebutuhan ya kita interaksi ya apabila dalam kegiatan pembelajaran ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka silakan anak-anak untuk tidak sungkan. Ya, hubungi nomor saya di nomor yang sudah saya cantumkan. Nah, bagi mereka yang mau misalnya mengirimkan tugas dan lain hal yang mampu ya dengan perangkatnya dan jaringannya karena kita belajar daring, ya silakan juga kalian bisa email ya ke garneta65@gmail.com. Ya saya sertakan gitu. Jadi dipersilakan dimanfaatkan kontak person ini untuk media komunikasi langsung antara kalian sebagai siswa dan saya sebagai guru yang khusus di mata pelajaran prakarya. Begitu ya, jadi silakan untuk dimanfaatkan dengan baik. Insya Allah dengan apa seluruh pertanyaan yang kamu sampaikan, ya kita bisa tanya jawab, kita bisa diskusi bersama. Ya walaupun mohon maaf ya karena situasi ini kita belum bisa melakukan tatap muka di dalam kelas. Insya Allah suatu saat nanti kita bisa bertemu langsung di dalam kelas ya. Kita berdoa semoga apa yang selama ini kita lalui segera berakhir dan kembali kita normal untuk belajar di sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk prakarya ini di SMP ya di kurikulum 13 itu sudah dipastikan dalam buku prakarya itu tercantum 4 aspek yang dibuat ya oleh kurikulum kementerian. Itu ada aspek kerajinan, aspek budidaya, aspek rekayasa, dan aspek pengolahan. Nah, ini semua jenjang kelas sama ya. Di kelas 7 juga 4 aspek ini, kelas 8 4 aspek yang sama sampai kelas 9. Jadi kita selalu berbicara soal kerajinan, budidaya, rekayasa, dan pengolahan. Nah, sama juga seperti kelas jenjang yang lain, ya untuk kelas 7 pun kita tidak mengajarkan seluruh aspek yang ada, tetapi kita cukup mengambil 2 aspek saja dan aspek ini adalah aspek yang menurut hasil pengamatan gitu kan. Nah, kemudian dianalisis, ya dicermati dan kemudian kita bisa juga evaluasi. Nah, itu disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah kita. Jadi ya diupayakan seperti itu. Maka dari hasil pengamatan bersama guru-guru prakarya di sekolah kita itu, ya kita lebih memilih ke aspek 1 dan aspek 4, yaitu kerajinan dan pengolahan. Ya, jadi 2 aspek ini yang akan kita bahas nanti bersama di dalam kelas maupun saat kita belajar secara jarak jauh ya. Jadi kerajinan dan pengolahan.
Nah, tetapi walaupun pengolahan berada di bagian aspek keempat di dalam cetakan buku prakarya, dengan demikian pengolahan tetap akan diajarkan di lebih awal ya. Jadi pertemuan pertama kita di semester ini kita bicara dulu pengolahan, baru kemudian kerajinan. Nah, hal itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke, jadi kita akan bahas itu tentang pengolahan. Nah, mohon disiapkan ya, akan tetap konsentrasi ya, tetap berjalan belajar dengan baik. Upayakan tetap serius walaupun tidak harus stres gitu kan. Nah, jadi tetap kita belajar dengan senang hati lah ya, karena apa yang kita pelajari ya, belajar yang selalu kita paling pikirkan atau kita kerjakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kalian tidak perlu harus ya keluar rumah, jadi tetap berada di dalam rumah dan tetap jaga diri ya, jaga kesehatan, dan kita tetap bisa belajar dengan baik. Begitu ya, jadi mohon disimak, dicermati, ya, dan kemudian yang perlu diingat, ya, saya selalu mengingatkan di setiap jenjang saya mengajar, saya sebagai guru tidak langsung memberikan informasi gitu kan, tapi memberikan rangsangan. Dan oleh karena itu, karena memang inti dalam kurikulum 13, ya, jadi bukan guru yang memberitahu, tetapi harus siswa yang mencari tahu. Ya, dan kemudian mari hasil dari apa yang kamu kerjakan, mari kita diskusikan bersama. Makanya saya sertakan nomor kontak yang bisa kamu hubungi dan kita akan saling berinteraksi. Ya, tidak sungkan untuk bertanya. Insya Allah kita akan bekerja dengan baik. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, untuk pertemuan pertama dan tugas pertama ini, ya kelas 7, aspek pengolahan yang pertama kali kita akan bahas. Ya, beberapa pengolahan saya perlihatkan juga di dalam gambar. Oke, apa itu pengolahan? Nah, mari kita nanti sama-sama identifikasi. Ya. Nah, sebelum materi itu saya jelaskan, ya secara ya inti materinya lah ya, kita akan bahas secara sederhana saja. Saya seperti biasa selalu ya memberikan apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, oleh karena itu maka saya tidak langsung ke materi karena tujuan ini harus kita pahami lebih awal. Nah, dalam kurikulum 13 sudah dipastikan bahwa kita selalu berdampingan dengan istilah kompetensi gitu ya. Jadi kompetensi ini adalah kemampuan diri yang harus kita capai. Jadi lulus tidak lulus, itu kan kamu harus tuntas ya. Pemahaman tuntas itu kan nantinya juga dalam penilaian ada yang disebut dengan KKM. Ya, mereka yang mencapai KKM berarti mereka sudah dinyatakan tuntas dan itu adalah syarat. Ya, nah itu, dengan demikian maka saya akan jelaskan dulu itu. Nah, kompetensi ini ada dua ya, prinsipnya. Ada kompetensi inti, kita singkat sebagai KI, dan ada kompetensi dasar atau kita singkat KD. Nah, apa sih kompetensi intinya? Nah, kompetensi inti itu sebetulnya ada 4. Ya, ada KI, kita singkat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, KI 1 dan KI 2 itu adalah kompetensi soal sikap. Ya, sikap yang pertama adalah spiritual, sikap yang kedua adalah sosial. Nah, sikap ini menjadi penilaian. Ya, bahkan ini termasuk ke bagian pembentukan karakter. Nah, oleh karena itu, ya sesuai dengan SKL-nya, nah siswa yang naik atau lulus itu sekurang-kurangnya nilai sikap ini harus B. Ya, nah oleh karena itu tolong dijaga apa itu sikap spiritual dan sosial. Silakan kamu terus literasi dan kemudian mencoba untuk membentuk karakter sesuai dengan itu ya, karena ini semua adalah modal dasar kita dalam pembelajaran dan modal dasar kita dalam kehidupan nanti yang akan datang. Oke, nah, jadi harus dipahami. Nah, kompetensi inti itu nanti yang ketiga, yang keempat itu berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan keterampilan ini sudah dipastikan dalam pembahasan materi selalu berdampingan. Jadi kalau ada pengetahuannya, pasti nanti akan disusul dengan keterampilan. Nah, untuk di pertemuan pertama, saya hanya akan membahas satu kompetensi dasar dulu. Ya, walaupun nanti kompetensi dasar itu ada 4, kita akan atur sesuai dengan program semester kita agar seluruh kompetensi ini tercapai.
Ya, namun di masa COVID ini, ya, tetap yang paling baik buat kalian semua adalah menjaga diri, dan kita hanya berusaha untuk belajar dengan lingkungan sekitar yang ada di rumahmu, ya, supaya kamu tetap belajar bisa di dalam rumah. Itu ya. Nah, kompetensi dasarnya apa? Nah, itu diantaranya untuk kompetensi dasar pertama ini pengetahuan, ya kalian harus memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan buah segar. Nah, jadi di sini intinya adalah buah segar ya. Ya kita akan lakukan pengolahan menjadi makanan atau minuman. Ya, nah terserah nanti kalian segala cari ide nanti bagaimana bisa diolah sampai menjadi makanan dan minuman. Nah, kemudian ini secara teori. Nah, nanti praktisnya ya kamu harus bisa mampu mengolah bahan pangan, ya, mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Jadi, kamu bahannya ya, silakan cari apa yang ada di sekitar rumahmu. Buah segar apa aja. Nah, itu silakan cari ide ya. Kemudian silakan apa inovatif ya dibuat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, begitu ya. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya, nah itu ada 4. Nah, saya pikir silakan ini cukup dibaca saja ya tentang keragaman dan lain hal 1 sampai 4-nya. Nah, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus kita ketahui sebagaimana layaknya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, silakan dibaca saja nanti. Nah, ini peta materinya. Peta materinya itu ada pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, itu kemudian nanti akan terurai menjadi pengertian buah segar, karakteristik buah-buahan, dan seterusnya. Nah, sampai kemudian nanti kamu di akhirnya ya pengemasan dan penyajian. Nah, tanpa kemudian mengurangi keselamatan kerja. Hasilnya kita evaluasi. Nah, yang jadi penilaian adalah idemu. Ya, nah, gitu. Jadi idenya itulah yang akan menjadi bagian penilaian yang terpenting. Ada 5 kata kunci yang harus kita pecahkan dilihat dari KD-nya tadi, yaitu ada pengolahan, ada pangan, ada buah segar, ada makanan, ada minuman. Nah, ini kita akan pecahkan. Nah, tugasnya itu apa? Nah, kata kunci ini tolong kamu cari definisinya. Ya, definisi pengolahan apa, definisi pangan apa, buah segar apa, dan seterusnya. Nah, setelah kamu temukan definisinya, ya silakan kemudian kamu lengkapi dengan minimal 3 contoh saja dari setiap definisi itu. Nah, ini saya sertakan, di sini juga ada electronic book, ya kamu tinggal klik link dan kemudian silakan dicari, bisa jadikan sebagai salah satu referensi. Ya, oke. Jadi cari definisi 5 kata kunci itu, beri contoh minimal 3. Nah, ini saya kasih contoh cara menjawab, barangkali kamu bingung seperti apa pekerjaan yang harus kamu lakukan. Nah, kamu lihat, nah saya contohkan definisi pengolahan, yaitu definisi pengolahan apa? Nah, saya uraikan, ya suatu perbuatan, cara, proses, dan bla 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 seterusnya. Oke, nah setelah saya definisikan, kemudian saya beri contoh, nah, saya kasih contoh 5. Ya, ada jus mangga, ada sup buah, ada pie apel, rujak bebek, ada puding buah. Ya, nah ini berbagai macam contoh gambar sebagai pelengkap. Nah, itu silakan disertakan. Oke, nah gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana mengerjakan tugas mencari definisi dan memberikan contohnya ya sebagai gambaran. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Jadi sederhana saja tugas untuk pertemuan pertama. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, ya silakan nanti ditanyakan dengan kontak yang tadi sudah saya sampaikan di slide pertama. Tidak sungkan. Nah, oleh karena itu, maka setelah kamu mencari definisi dan contoh, ya saya ucapkan selamat belajar. Oke, tugas bisa dikerjakan dalam folio bergaris tulis tangan yang memiliki kemampuan perangkat IT di rumah seperti punya komputer dan laptop. Ya, boleh di print out. Ya, dan silakan nanti hasilnya kumpulkan tugasnya dengan rapi dan baik untuk dinilai nanti dalam bentuk portofolio penugasan. Nah, oke, begitu ya. Oke, saya pikir sudah cukup. Jangan lupa ya, ingat selalu tetap lakukan hidup bersih dan sehat, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat belajar, jaga kesehatan, dan mohon untuk tidak lupa tetap makanan bergizi menjadi konsumsi kita sehari-hari, sempatkan untuk olahraga. Pengolahan ini akan bisa dijadikan sebagai bahan untuk kalian sebagai menu makan yang bergizi. Sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, silahkan
kontak saya dan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.